beriman seperti Petrus. Bacaan diinspirasi dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 6, ayat 60 sampai dengan 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak orang Israel dan juga sebagian besar murid Yesus tidak bisa memahami apa yang Yesus sabdakan kepada mereka. "Akulah roti hidup. Siapa saja yang datang dan percaya padaku tidak akan lapar, haus, dan ia akan hidup selama-lamanya." Roti yang diberikan itu ialah dagingnya. Barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya akan hidup kekal. Bagaimana mungkin dengan makan daging dan minum darah Anak Manusia bisa hidup selama-lamanya atau hidup kekal? Kebingungan dan gagal paham inilah membuat orang-orang Israel saling bertengkar dan sebagian besar murid Yesus meninggalkannya. Simon Petrus yang mewakili para murid menjawab pertanyaan Yesus atas perkataan kerasnya dengan pernyataan iman. Para murid ini mengerti bahwa meninggalkan Yesus adalah suatu kebodohan, kecuali mereka tahu kemana pergi untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Para murid mau percaya hanya melalui Dia, mereka akan mendapat hidup kekal. Mereka mau tetap bersama Yesus dan mempersilahkan Yesus membentuk serta mengubah mereka. Pada masa kini, kita menerima tubuh dan darah Yesus dalam rupa roti dan anggur dalam sakramen Ekaristi di gereja. Selama pandemi COVID-19, kita semua tidak bisa ke gereja untuk menyambut komuni kudus yang merupakan tubuh Yesus. Kita masih bisa mengikuti misa secara online dan siaran TV secara langsung, di mana penerimaan hosti kudus dilakukan secara spiritual melalui doa komuni batin. Belajar dari iman Petrus. Dalam keadaan seperti ini, aku tetap bisa mengikuti Ekaristi dengan kusuk, dan setiap kali berdoa komuni batin, aku tetap merasakan sentuhan Roh Kudus yang mengalir di dalam tubuhku. Aku bersyukur atas rahmat Allah sehingga bisa tetap merasakan komuni kudus dengan cara seperti ini. Aku percaya dengan menerima tubuh Yesus melalui roti dan anggur dalam sakramen Ekaristi, Yesus tinggal di dalamku, membentuk
dan mengubah hidupku semakin selaras dengan kehendak-Nya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih karunia-Mu memberi aku kesempatan selalu bersama-Mu. Jauhkan aku dari kehampaan iman akan-Mu. Biarkan aku untuk selalu mengandalkan-Mu di setiap kesempatan. Amin.